beli apartemen, investasi yang lain aja. Makin kesini malah lebih terlihat lebih rapuh hatinya. Ya pasti lah, kayak apa ya, jadi permasalahan kita tuh kayak, ngerti gak sih, belum nemu titik tengahnya. Jadi yang aku takutin kayak berlarut-larut. Apalagi kemarin sempat kayak aku syuting aja, tiba-tiba ada yang ngomenin, Rido lagi deket ya sama Dea Imut atau apa, itu kan lagi syuting. Terus apalagi aku sempat dengar si Dinar bikin sayembara apa gitu, dia pikir aku punya orang ketiga. Terus aku, ya udah, ayo silakan buktiin. Maksudnya nggak mungkin kelihatan lah. Maksudnya kalau cowok itu ada cewek lain pasti nggak galau lah, kalian pasti pernah ngerasain. Tapi karena mungkin Teh Dinar nganggap Rido ini sikapnya berubah, jadi makanya ada negatif thinking gitu ada main. Iya kan, berubah karena dia juga. Maksudnya kan manusia itu ada batas kesabarannya. Karena kemarin mungkin masalah kecil aku diamin. Ya titiknya itu karena permasalahan yang kemarin, yang masalah dia flirting sama cowok lah, itu yang bikin aku meledak akhirnya. Dan menurut aku itu aku udah emosi banget. Tapi menurut Teh Dinar sendiri menanggapi hal tersebut, kemarin sempat bilang bahwa itu kan hanya rekan bisnis kerja gitu, tapi Rido sendiri yang terlalu over cemburu. Ya itu kan pandangan dia. Coba deh kalau aku balik, aku yang meeting, terus aku ngelakuin gestur yang sama. Bahkan ketika misalnya Dinar ngajak aku, misal aku lagi kondisi sakit nih, sayang yuk pulang yuk ke dokter. Terus tiba-tiba si rekan bisnisnya nih ngomong, kok pulang baru jam segini. Nah itu gue bingung deh sama yang rekan bisnisnya ini. Maksudnya dia kan emang musisi terkenal, udah punya keluarga. Kan lu datang ke sini buat ngobrolin project kedepannya, collab gitu. Ya kalau gua sih meeting datang personal, meeting ngobrol pada intinya aja gitu loh. Tapi kok dia bisanya mempengaruhi Dinar kayak, ya udah, ngapain pulang baru jam segini, nongkrong aja, kan lucu aja gitu. Dari situ aja bahasanya. Maaf nih, gua kan juga nanya sama teman-teman cowok gua, ya seharusnya sih yang orang yang meeting ini ada bahasa tubuh kayak bro, ini ya lagi ngobrol sama cewek lu mah. Iya, itu nggak ada attitude-nya. Ayolah, aku juga bukan orang yang nggak pernah meeting kali gitu. Jadi masih komunikasi gak sih? Pasti. Atau meluruskan? Cuma kita kan tetap komunikasi, nanya kabar, kesibukan. Tapi ketika kita ngebahas ke arah situ lagi, kita tuh masih tetap dengan pemikiran kita yang sama gitu. Aku dengan pemikiran aku, kamu salah. Sedangkan Dinar dengan pemikirannya dia yang aku nggak ngapa-ngapain gitu. Maksud aku, coba dibalik aja deh posisinya. Kalau aku di posisi kamu ngelakuin itu ke teman meeting aku, kamu pasti akan bisa lebih marah daripada itu gitu. Terkait dengan katanya hubungan Rido dengan Teh Dinar bubar itu juga ayah juga udah tahu, orang tua dari. Iya, dia sempat keceplosan kayak bapak nangis. Awalnya aku pikir kan bercanda kan, beneran bapak sedih dibilangnya. Kan bapak belum ketemu sama aku. Ya tapi bapak kan pingin umroh bareng sama kamu, dibilangnya. Nama kamu bagus. Bilang sama bapak, nama nggak ngejamin. Maksud aku kan ya bukan berarti aku nggak baik, maksudnya lebih baik ketemu gitu. Aku juga pernah ngomong sama Dinar, kalau seandainya kita nggak jodoh atau nggak sampai ke jenjang pernikahan, minimal aku nambah keluarga lah dengan mengenal bapak gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau mempertemukan.
Kemarin Bapak ke Jakarta, Arido berarti nggak dikasih tahu ya? Aku sempat di video call tapi sebentar. Dina cuma ngomong gini, aku lagi sama bapak nih mau ngurus umroh. Terus akhirnya say hello sama bapak, halo Pak Haji, aku bilang. Udah gitu doang sih, ngobrol gitu doang, nggak ngebahas. Kata bapak Umrohnya nggak jadi loh. Nah, iya umrohnya gimana Maretnya? Ya. aku sih jujur pribadi pengen banget umroh ya, karena apa ya, belum pernah juga pertama dan ibadah gitu. Cuman aku bingung kalau seandainya aku sih nggak masalah sebenarnya. Aku nggak masalah satu, misalnya nih, aku anggaplah aku nggak balikan sama Dina, terus aku tetap umroh, aku nggak masalah gitu loh, ketemu sama bapaknya. Cuman balik ke Dinar lagi, takutnya dia kan bawa ibunya, bapaknya, takutnya nggak nyaman. Pasti aku akan komunikasiin bulan ini sih harusnya, karena April kan udah berangkat umroh. Tanggal berapa? Yang pasti akhir bulan ini udah harus beres persiapannya, paspor apalah semuanya. Aprilnya aku belum tahu, kemungkinan 14. Berarti pas puasa ya di sana? Iya, sengaja kita. Jadi memang ngincar puasanya. Jadi kan ibadah kalau di bulan puasa berlipat-lipat. Jadi ya udah, ayo aja, bismillah aja. Berarti Rencana mau ketemu langsung Keluarganya Dina. sama Dinar juga. untuk bahas ini. Ya kalau ke bapaknya, Dina sempat pernah ngobrol kayak gini. Aku kenapa sih kamu belum mau nemuin aku sama bapak kamu? Bapak tuh orangnya sensitif. Jadi kita kan lagi ada masalah nih. Kalau seandainya kita lagi ada masalah, kamu aku temuin sama bapak, takutnya bapak itu ke bawah sampai ke hati. Bapak orangnya sensitif. Oh, ya udah kan Dinar yang lebih tahu kriteria bapaknya. Jadi aku ngikutin aja. Kalau ketemu sama Dinar sendiri kan udah ada rencana buat kayak memperbaiki hubungan atau gimana gitu, menemukan titik tengah. Sebenarnya kemarin udah ketemu sekali, cuma 45 menit. Hari apa ya? Iya, sempat ada postingannya. Setelah kemarin kita preskon itu apa yang Iya udah setelah itu. Jadi aku ada program di YouTube, postnya itu kita berdua, dan itu tentang jodoh-jodohan lagi. Terus memang sih produsernya sebenarnya masalah nggak Dok kalau sama Dinar, akunya sih enggak. Kalau Dinar yang nggak mau ya jangan dipaksa kok, kan bisa di-change sama yang lain dulu, atau akunya yang diganti. Kira ketemu Dinarnya nggak masalah juga, ya udah ketemu, tak habis selesai nge-host kita udah pulang gitu aja. Berarti belum ada titik temu tengahnya sama mungkin memperbaiki hubungan. Apa ya, kalau bagi aku ya, aku tuh ngerasa kayak gini loh. Misalnya kita udah siap untuk ngobrol nih, minimal tuh harus udah tahu apa yang akan nanti aku bahas gitu, apa nanti langkah yang akan aku ambil. Karena bagi aku sekarang itu kayak apa ini solusinya, ini yang aku belum ketemu, dan Dinar juga yang belum ketemu apa solusinya gitu. Ya jujur sampai kayak kemarin sampai sebenarnya kebetulan banget sih pas nyokap ke Jakarta. Ketika aku ngerasa kayak gini aja deh, ketika permasalahan udah nggak ada solusinya dari kedua belah pihak, aku butuh mediator lah yang lebih dewasa. Jadi pandangan orang ketiga gitu, pandangan orang lain gitu. Rencananya nanti mau ketemu besok atau lusa itu sama mama. Solusi buat apa ya Dok? Kan karena emang udah Nyari, memutuskan untuk berpisah gitu. iya maksudnya kan kita udah sama-sama dewasa ya. Aku pengen lah pacaran serius yang visi tujuan kita tuh untuk nikah. Nah aku tuh pengen kayak kenapa bawa-bawa mama aku tuh supaya bisa jadi penengah. Ini solusinya apa gitu loh, permasalahannya ini dari mana. Kadang kan kita kalau berdua aja, kita tuh dari yang ngobrol baik itu bisa berdebat lagi. Enggak kayak gitu, aku yang benar, enggak kamu yang benar, kayak gitu pasti ego kita keluar lagi gitu. Berarti ada upaya buat untuk menyatukan lagi ya. Kalau aku sih Pihak berharap ketiga. hubungan ini baik-baik aja ya. Sampai aku pingin sebenarnya yang kenapa nggak ada kata balikan itu sebenarnya bukan nggak mau balikan. Maksud aku tuh
aku pingin menyendiri, aku pingin kalau kita ketemu itu dengan sosok yang lebih dewasa, kedepannya tuh yang lebih mantap lah hubungannya. Jadi ada kemungkinan untuk balik lagi ya. Kalau dari aku sih Tapi kemarin si Teteh sih bilang ya, udah cukup itu gimana nanti pas kalau ketemu berharap apalagi ada ibu kan. ya apa ya, ya aku nggak tahu ya kalau perasaan dia, yang pasti sampai saat ini sih masih samalah sayang sama dia. Bahkan ketika aku ngerasa kayak wah permasalahan ini besar, balik lagi rasa sayangnya lebih besar dari permasalahan itu. Jadi aku kayak ya udah, ini udah 6 bulan, menurut aku ini pacaran serius aku yang lama gitu loh. Jadi aku selama rasa sayangnya masih besar, aku akan berjuang gitu aja. Tapi terkait dengan hubungan yang bisa jadi setengah tahun tapi sudah 5 kali memutuskan Teteh, gimana tanggapannya? Kita itu kan sebenarnya dekat tanpa ada PDKT ya. 2 hari langsung jadian. Pasti itu udah cepet banget itu. Kenapa orang bisa lama jadian dan nggak banyak kata putus? Gua rasa sih karena dia sebelumnya ada waktu untuk PDKT. Nah, menurut aku sih yang putus 5 kali itu karena sama-sama kaget, kayak oh ternyata Dinar sifatnya kayak gini, oh ternyata Rido sifatnya kayak gini. Jadi kayak, dan ego kita kan sama-sama tinggi, sama-sama public figure. Terus jadi ya udah aku nggak mau ngalah. Gua seorang DJ, ya udah gua nggak mau ngalah, gua seorang aktor. Tapi lama kelamaan kan semuanya itu luluh karena perasaan. Jadi ya, dan aku yakin, aku bisa bilang yakin perasaan kita lebih gede dari permasalahan itu. Dan aku yakin dia masih sayang sama aku. Ya, tapi yang terkait kemarin kok sampai ngebawa asisten Teteh gitu, itu kok bisa sampai segitu, kenapa? Maksudnya? Ya, Melibatkan libatkan asisten asisten Teteh. itu gimana sih juga? Ini sebenarnya kesalahpahaman. Dari awal itu salah pahamnya Dinar itu memperkenalkan aku. Jadi gini, kalau kita mau masuk ke satu lingkungan kan penjembatannya sebenarnya pasangan itu. Nah dari situ aja Dinar itu udah salah. Jadi mereka udah salah menganggap, salah jadinya ikut nggak menghargai aku jadinya gitu. Aku udah, tapi kesini udah ngobrol. Aku udah ngobrol sama dia. Maksudnya kamu penjembatan aku gitu loh. Maksudnya biar aku dihargain mereka, ya itu semuanya dari kamu gitu. Tapi katanya sampai saling nyerang di sosmed itu gimana? Iya. Gua sempat kesel ya, karena ibaratnya ini kan permasalahan aku sama Dinar. Cuman blundernya jadi kemana-mana, karena katanya sih fans aku itu nyerang asistennya semua, dibilangnya babu lah, apalah, pembantu, tukang cuci lah. Ya itu kan yang sebenarnya kan bukan aku kan, cuman jadinya ini intinya permasalahannya itu jadi blunder kemana-mana. Aku kan udah ngobrol, ini pelajaran juga buat aku sama Dinar. Kalau ada masalah lebih baik kita ngobrol berdua. Nah tadinya aku tuh nggak mau nge-blow up ke apa ya, ke konten lah atau media lah atau apa, tapi tiba-tiba aku kaget aja, tiba-tiba dia muncul di salah satu konten kan. Nah kalau aku nggak muncul kan jadi jatuhnya itu kan versinya dia, aku yang dipojokin. Aku udah diam tuh, aku ngerasa dipojokin, ya udah aku ngobrol deh, ini versinya aku, karena ada beberapa cerita yang dia nggak lengkap ngeceritainnya. Dan ada beberapa yang bikin aku tersinggung juga, kayak permasalahan dari si AA nanya kan, apa sih barang yang pernah diberiin? Sepatu. Noh, kan sepatu itu kado. Aku bingung jadinya, kok ya jangan terpancing lah menurut aku gitu. Berarti nggak ada sama dari udah sini nggak ada nyerang baik. Iya akhirnya aku sempat, jadi kita kayak ngekelarin satu-satu, tapi yang belum kelar itu sebenarnya masalah inti kita. Tapi untuk masalah fans atau asistennya itu udah mulai selesai semua. Karena aku nggak mungkin
bisa nyelesain masalah yang ada di lingkungan dia. Menurut aku ya aku ngobrol sama dia yang nyelesain, dia yang ngobrol ke semua asistennya gitu, dan aku juga yang kayak ngobrol ke fans udahlah kita tuh perlu didamain bukan malah diadu domba gitu. Tapi banyak fans yang berharap mendoakan untuk segera balikan dan banyak yang menolak. Iya, banyak yang minta biar kita balikan. Itu bahkan sampai ada yang nge-DM aku dengan foto mereka nangis, bahkan ada yang nggak makan, bahkan ada yang kak aku nggak masakin suami aku loh, sampai yang kayak gitu, kak aku nggak ngurus anak aku loh cuma gara-gara nunggu kabar kakak. Sampai bahkan detik ini mereka kayak pingin update kakak gimana tadi ketemunya. Kan tadi aku memang rencana setelah syuting FTV mau ketemu sama Dinar itu di antara tanggal 10, 11 atau tanggal 12, dan ternyata hari ini aku belum sempat lagi ketemu. Mungkin besok aku akan usahain, besok pas ada mama aku ketemu. Ya apa ya? Ya nggak apa-apa, aku ngalah. Maksudnya memang waktu itu emang aku juga salah gitu loh. Memang aku marah, memang mungkin di mata aku dia ngelakuin kesalahan. Seharusnya aku cukup memperingati aja. Cuman ya namanya hatinya keburu sakit dan kebawa emosi, udah buta sama emosi gimana, pelajaran juga sih. Kemarin pas sampingnya Teteh juga berkata-kata seperti udah kayaknya seperti masih ada yang belum selesai. Iya, kita tuh kayak apa ya? Aku yang kayak tadi dibilang, dia bilang nggak mungkin lah buat balikan, aku nggak percaya. Aku tahu dia sayang sama aku. Cuman permasalahan kita kan susah kalau udah beda visi ini. Maksudnya aku pingin cari jalan tengahnya, aku pingin cari solusinya. Karena apa ya? Sempat berpikiran ini misalnya nih pahit-pahitnya aku nyerah. Terus aku mulai lagi dari awal, aku mengenali sosok perempuan itu lama lagi gitu. Jadi mendingan untuk sekarang aku memperbaiki yang udah ada aja. Dari saya. Tapi pengaruh juga nggak sih untuk pekerjaan? Ada beberapa kontrak mungkin yang berbarengan, terus kalian cancel atau bagaimana? Tetap jalan. Iya, udah ada beberapa yang seharusnya kita berdua, terus akhirnya ada yang dia yang ngalah, ada yang ditunda dulu, ada yang ya gitu, ya gimana? Kayak kemarin aja seharusnya kita bintang tamu di satu stasiun TV, tiba-tiba dia tahu ada aku, dia langsung bilang sakit. Padahal ya aku nggak tahu ya. Dia bilang ya udah, ya aku nggak bisa maksain juga dong dia datang. Dia kan ini, kalau dia memang nggak siap ya nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak masalah. Sempat bertanya melalui via WhatsApp mungkin? Enggak, aku nggak berani. Aku nggak berani, maksudnya saat ini aku lebih memikirkan untuk mencari solusi dari permasalahan kita. Kalau sampai aku nanya dia, kamu kenapa sih nggak datang kayak gitu kan? Ini aja ada masalah yang belum diselesaikan gitu loh. Berarti ada project berapa lagi yang Lumayan. berdua?